Halo semuanya, selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya, Isdawati Sinunsong. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang microcontroller. Udah pada tahu sebelumnya apa itu microcontroller? Baiklah, langsung saja kita. Apa itu microcontroller? Microcontroller adalah sebuah chip atau IC yang di dalamnya sudah terdapat prosesor, halus, CPU, dan register. Rata-rata microcontroller memiliki instruksi manipulasi bit, akses ke I/O secara langsung dan mudah, dan proses interrupt yang cepat dan efisien. Masuk kepada jenis-jenis microcontroller. Nah, jenis-jenis microcontroller ini terdapat 4 jenis, yaitu ada microcontroller 4 bit yang merupakan microcontroller TML-1000 yang dimana pertama kali dikenalkan oleh Texas Instruments pada tahun 1974. Dan kedua, microcontroller 8 bit yaitu Atmega 328 RISC 8 bit dibuat oleh Atmel, dan microcontroller 8 bit ini termasuk dalam keluarga Mega AVR. Yang ketiga, microcontroller 16 bit, yaitu microcontroller 16 bit yang dibuat oleh Intel. Keempat, microcontroller 32 bit. Microcontroller yaitu PIC 32MZ 2064 adalah microcontroller yang dibuat oleh Microchip. Oke, langsung masuk selanjutnya. Bahasa pemrograman bagi microcontroller. Di microcontroller terdapat bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh microcontroller. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah salah satu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Contoh dari bahasa pemrograman microcontroller ialah compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi selain dari assembly atau mesin. Bekerja dengan menerjemahkan misalnya pada personal komputer langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh microcontroller. Salah satunya compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Selanjutnya, perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller. Di perbedaan ini terdapat ada 5 jenis perbedaan, yaitu ada definisi. Walaupun sama-sama memiliki kata mikro, namun perbedaannya sangat jelas. Di microcontroller yaitu suatu alat mikro yang digunakan untuk pengendalian kontrol, sedangkan kalau di mikroprosesor itu alat mikro yang digunakan untuk pengolahan atau proses. Dan yang kedua ada komputasi atau program. Secara komputasi, mikroprosesor lebih kompleks dibanding dengan microcontroller, karena dalam mikroprosesor kelengkapan fiturnya bisa disesuaikan hingga butuh proses pemrograman tambahan untuk mendukung fitur lainnya. Sementara kalau di microcontroller, komputasinya lebih mudah karena kelengkapan fiturnya sudah jadi dalam satu chip. Dan ketiga ada perbedaan penggunaan. Dari sisi penggunaan, biasanya mikroprosesor digunakan untuk sistem yang sangat kecil sampai sistem yang besar atau general purpose. Sementara kalau di microcontroller digunakan untuk sistem yang lebih kecil, tidak untuk dipergunakan sistem yang besar. Di keempat, biaya.
Perbedaannya ada di biaya karena mikroprosesor hanya terdiri dari CPU saja, sementara perangkat seperti memori, I/O, dan perangkat lainnya harus ditambah sendiri, maka biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding dengan biaya untuk sebuah mikrokontroler yang perangkat pendukungnya sudah terintegrasi dalam suatu bentuk chip. Dan terakhir ada fitur atau kelengkapan. Di perbedaannya ini fiturnya, mikroprosesor hanya memiliki Central Processing Unit, CPU, ALU, CU, dan RU, sementara memori dan I/O-nya tidak ada. Sedangkan dalam mikrokontroler sudah dilengkapi dengan CPU, memori, I/O, serta kelengkapan lainnya. Selanjutnya cara kerja mikrokontroler. Sudah kita lihat di sampingnya udah ada gambar. Cara kerja dari mikrokontroler yaitu dari memori mikrokontroler. Ada ROM, Read Only Memory, yang berjenis non-volatile memory, yang berarti data yang tersimpan tidak akan menguap atau hilang ketika catu dayanya dimatikan. Oleh sebab itu, memori ini digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. Dan ada RAM, Random Access Memory. Random Access Memory adalah jenis memori yang digunakan selama mikrokontroler bekerja. Isi memori ini akan terhapus secara otomatis jika catu daya dimatikan. Oleh sebab itu, program utama tidak pernah disimpan di dalam RAM, karena memori RAM ini memproses data yang tersimpan secara acak atau random. Dua, input dan output mikrokontroler. Nah, di atas ini sudah kita lihat, sudah ada gambar cara kerja mikrokontroler, yaitu unit input dan output. I/O bekerja sebagai penghubung antara CPU dengan alat-alat input seperti sensor atau transducer, dan juga sebagai penghubung dengan alat output seperti aktuator. Unit I/O ini juga bekerja sebagai saluran komunikasi antara sistem CPU dengan sistem di luar, biasanya untuk berkomunikasi keluar. Unit I/O yang digunakan adalah I/O serial. Dan terakhir, cara kerja mikrokontroler melalui CPU atau Central Processing Unit. Nah, di atas itu sudah muncul gambar. Gambar tersebut merupakan cara kerja mikrokontroler melalui CPU. CPU merupakan otak dari mikrokontroler. CPU ini memiliki beberapa fungsi, yaitu mengorganisasikan seluruh operasi komputasi, melakukan operasi aritmatika, melakukan operasi logika, dan mengendalikan kerja sistem tersebut secara keseluruhan. CPU terdiri atas dua bagian, yaitu unit pengendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. Fungsi utama unit pengendali adalah mengambil, mengkodekan, dan melaksanakan urutan instruksi dari sebuah program yang tersimpan di dalam memori. Sedangkan unit aritmatika adalah